linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh ini kita bisa bermuajahah di masjid ini. Semoga Allah mencatat kehadiran kita sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Melanjutkan materi kitab Al-Hidayah tentang perintah agar berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Pada buku ini disebutkan bahwa sumber ajaran agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam hal ini masih terdapat kekeliruan di kalangan umat Islam. Yaitu pertama, ada yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja dan tidak kepada sunnah Nabi, seperti aliran inkar sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak selektif apakah hadis itu sahih atau dhaif, atau mungkin maudhu, begitu, palsu. Dan yang ketiga, ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan selektif, akan tetapi menurut guru atau amirnya dan tidak menggunakan standar ilmu mustalah hadis. Nah, itu menurut buku ini disebutkan ada 3 kategori umat yang mengaku muslim ketika berhadapan dengan 2 sumber agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, ada yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja dan tidak kepada Sunnah Nabi, yang disebut dengan ingkar Sunnah atau Qur'ani, Qur'ani only, Al-Quran only gitu ya. Jadi hanya Al-Quran saja. Maka ini memang dulu sempat berkembang, di zaman Nabi tidak ada, tapi di zaman Bani Umayyah itu tidak ada. Bani Abbasiyah baru muncul. Termasuk di Indonesia itu ada yang menyebut tahun 70-an. Tahun 70 saya belum lahir gitu. Mungkin Ustaz sudah menyaksikan, banyak menyaksikan. Termasuk yang hadir di sini ini sudah generasi milenial sedikit ya. Generasi kolonial mungkin pernah menyaksikan bagaimana itu tumbuh dan munculnya ingkar sunnah di Indonesia. Maka mereka ini hanya mengandalkan Al-Quran, sehingga banyak hal-hal yang berbeda dengan yang kita lakukan hari ini karena berpegang kepada sunnah juga. Sementara kalau Qur'ani atau ingkar sunnah ini, di antara ajaran-ajaran yang mereka lakukan karena berpegang hanya kepada Quran saja, maka dalam hal sholat pun itu memiliki tata cara yang khusus. Karena kan Al-Quran menjelaskan tentang perintah sholat secara global. Aqimus sholah, dirikanlah oleh kalian sholat. Sementara prakteknya itu kan ada pada sunnah. Nah, sehingga menurut aliran inkar sunnah ini,
karena mereka tidak mengakui tentang sunnah, maka praktek yang dilaksanakan sesuai dengan hawa nafsu mereka karena tidak berdasarkan kepada pijakan dalil begitu, tidak berdasarkan pada sunnah. Sehingga ada yang menyebut kalau misalnya berkumpul dalam majelis ilmu itu kan majelis zikir, sehingga kemudian zikir itu kan sholat juga gitu, sehingga ya mencari ilmu, berkumpul hanya sekedar taklim di masjid itu pun sudah termasuk sholat kata mereka. Itu sudah pemahaman yang sangat jauh. Kemudian juga dalam hal zakat demikian pula, mereka menolak ketentuan tentang kadar zakat yang 2,5% itu karena tidak ada tercantum dalam Al-Quran. Yang penting adalah bersedekah dan membantu orang, sehingga tidak perlu ada penentuan kadar, kemudian nisab yang disebutkan dalam hadis, karena hadis oleh mereka tidak diakui begitu. Sebagaimana dalam hal sholat yang tadi kan kata Nabi di hadis itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, itu tidak diakui sehingga prakteknya berbeda. Kemudian juga menolak hukum rajam untuk penzina muhson, karena kan ada dua kategori hukum, ada untuk yang muhson yang pernah menikah lalu kemudian berzina, maka itu hukumannya kalau terbukti lewat pengadilan Islam tentu, maka itu harus dirajam. Ada bukti, ada saksi, atau mungkin ada kesaksian dan lain sebagainya. Maka setelah melalui persidangan lewat hal yang legal begitu, maka kemudian kalau pernah menikah, walaupun menikahnya hanya sesaat gitu, maka itu harus dikubur setengah badan, dilempari dengan batu. Dan kata Allah, wala ta'khudkum ra'fatun fi dinillah, jangan merasa iba ketika melemparinya itu gitu. Nah, itu menurut mereka tidak ada, karena tidak tercantum dalam Al-Quran, karena tentang hukum rajam itu hanya ada pada hadis gitu. Padahal hadisnya mutawatir tentang rajam itu. Mutawatir itu kan berarti saksinya dan perawinya banyak, karena disaksikan oleh hampir banyak para sahabat. Tapi oleh mereka itu tidak diakui. Kemudian juga menganggap bahwa semua hadis itu buatan manusia, sehingga kemudian mereka memandang hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah kebenarannya, sementara hadis itu bisa keliru, bisa dipalsukan dan tidak wajib diikuti kata mereka gitu. Sehingga karena mungkin melihat banyak hadis yang doib, ada yang maudhu, sehingga kemudian putus asa, akhirnya terserah tinggalkan gitu. Padahal seharusnya tidak begitu, tapi kita betul-betul harus mencari mana informasi yang benar. Kemudian tidak percaya pada Dajjal, azab kubur, Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu kan adanya pada hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sehingga ingkar sunnah ini itu banyak hal-hal yang kontradiktif dengan apa yang telah dipancangkan syariat itu oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Jadi memang sangat merusak tatanan syariat gitu. Karena mana mungkin bisa melaksanakan secara utuh sesuai dengan contoh Nabi, sementara Nabi sendiri itu tidak diakui sunnah dan hadis-hadisnya begitu. Padahal Quran dan hadis itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya apakah akhlak Rasulullah itu, maka beliau mengatakan akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Artinya tidak akan pernah lepas antara Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang kedua, ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi tidak selektif apakah hadis itu sahih atau dhaif begitu. Bahkan ada yang mengatakan, wioslah dhaif oge hadis da nyieun mah heses nah gitu. Nah, kenapa kemudian para ulama mengklasifikasi hadis sehingga ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis yang lemah, ada yang maudhu, yang palsu? Ini adalah merupakan alur ilmiah. Karena kalau dari sisi
yang membedakan ajaran Islam dengan di luar ajaran Islam itu dari sisi keilmiahannya itu bisa dipertanggungjawabkan tentang perpindahan informasi atau berita dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam hal ilmu jurnalistik dan ilmu sejarah, histori, sama sesungguhnya untuk memindahkan berita. Jurnalistik memindahkan berita, kemudian juga ilmu sejarah memindahkan berita, begitu. Akan tetapi dalam ilmu hadis itu ada hal yang unggul dibandingkan dengan ilmu jurnalistik dalam dunia wartawan dan dalam ilmu sejarah. Mengapa? Karena dalam ilmu sejarah dan ilmu jurnalistik, akhlak yang memindahkan berita itu tidak menjadi penilaian. Misalnya dalam kan orang-orang di akhir zaman ini untuk meraih kebenaran itu kan melalui metodologi ilmiah kan. Ya, yang kecil-kecil itu melalui makalah gitu. Ya, makalah dengan berbagai macam metodenya gitu. Kemudian juga ada skripsi. Kemudian tesis dan disertasi kan begitu. Untuk S2 dan S3. Nah, itu dalam kerangka meraih kebenaran. Maka ketika seseorang ingin meneliti sesuatu, itu langkah-langkahnya harus ditempuh gitu. Langkah-langkah ilmiah ini. Kalau dalam ilmu sejarah ada heuristik dulu. Jadi mengumpulkan informasi dulu. Itu ya, sejarah Masjid Al-Mubarakah ini seperti apa, maka dikumpulkan. Mungkin ada orang yang diwawancara, mungkin saja ada sumber berita dalam arti tertulis, ada orang yang pernah menulis duluan tentang sejarah masjid ini gitu. Dan juga dokumen-dokumen heuristik dikumpulkan itu. Nanti setelah heuristik lalu kemudian dipilah. Jadi mana informasi yang primer yang lebih kuat, mana informasi yang sekunder, mana informasi yang tidak dibutuhkan gitu. Nah, setelah itu kemudian nanti langkah yang ketiga adalah diinterpretasikan, lalu nanti dituliskan, disampaikan kepada halayak ramai. Nah, orang-orang yang kalau dari sisi sumber beritanya adalah orang diwawancara, maka itu tidak dinilai orang yang diwawancaranya itu. Apakah dia itu akhlaknya baik atau tidak? Apakah dia itu suka sholat atau tidak? Apakah dia itu sok mabok tawah henteu gitu. Pokoknya mah orang itu bisa mengemukakan berbagai macam fakta-fakta ataupun informasi-informasi, maka dijadikan sebagai pijakan dalam menyampaikan berita. Maka dalam ilmu hadis tidak begitu. Jadi orang-orang yang memindahkan berita itu dinilai. Misalnya Imam Bukhari lalu kemudian kepada si A, ya, si A kepada si B, C, D sampai kepada Nabi. Nah, yang A, B, C, D itu dinilai itu orang-orangnya itu. Maka ada kitab khusus ya, Ar-Ruwat itu. Jadi memuat tentang dalam kitab tersebut nama-nama rawi sampai kemudian lahirnya kapan, dia itu akhlaknya bagaimana, wafatnya kapan. Abdullah saja ada beberapa Abdullah begitu. Bukan Abdullah ya, Abdullah harusnya. Abdullah mah kan dalam ilmu tajwid ada Abdullah sudah jadi bahasa kita. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi dalam ilmu mustalah hadis ini sangat selektif begitu. Nah, itulah keunggulannya. Dalam ilmu sejarah, ilmu jurnalistik tidak begitu. Maka di antara umat Islam ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak selektif apakah hadis itu sahih atau dhaif. Pokoknya mah ada kata ajengan juga begitu gitu. Kata ulama ini juga begitu. Akhirnya kemudian banyak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang tidak otentik. Kenapa? Karena segala brus-brus gitu tah. Ya, apa bahasa Indonesianya brus-brus gitu ya. Jadi ya pokoknya dilaksanakan saja. Yang jadi masalah adalah ketika bercampur dengan
informasi bukan dari Islam gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah itu, atau iltibas, bercampur dengan ajaran agama yang lain. Nah, ini yang berbahaya. Karena kalau bercampur dengan ajaran agama yang lain, ini menyangkut tentang akidah. Jadi menyangkut tentang akidah. Berbeda kalau misalnya tidak ada kaitan dengan masalah akidah. Karena kalau menyangkut tentang urusan akidah, berarti ini berkaitan dengan batal tidaknya syahadat, atau status seseorang itu masih muslim atau tidak gitu kan. Ini yang jadi masalah. Apalagi di kita kan di negeri kita ini sudah heterogen, dan memang dulu animisme, dinamisme sudah lebih dulu ada di Indonesia. Kemudian juga Hindu Buddha, yang pada akhirnya kemudian ketika Islam datang bercampurlah dengan keyakinan-keyakinan itu. Sehingga tugas kita adalah bagaimana untuk memilah mana ajaran Islam yang murni, mana Islam yang sudah terkontaminasi dengan keyakinan yang lain. Tapi kalau dalam hal perbedaan puru, maka itu mesti diperbolehkan. Jadi masing-masing punya dalil, tapi kemudian interpretasi yang berbeda, barangkali itu mesti diperbolehkan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi itu yang kedua, ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak selektif apakah hadis itu sahih atau dhaif begitu. Walaupun ikhwati iman rahimakumullah, tidak semua hadis dhaif itu kemudian ditolak. Karena ada beberapa hadis dhaif tapi mungkin naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, atau kemungkinan bisa diamalkan, tapi tidak dalam hal akidah, tidak dalam hal haram dan halal gitu. Hanya untuk sekedar fadhailul a'mal mungkin diperbolehkan. Dan itu pun dengan beberapa syarat, diantaranya ada yang mengemukakan syarat tidak boleh diaku bahwa itu dari Nabi. Kalaupun dicantumkan harus dijelaskan tentang kedhaifannya dan juga harus diambil hikmahnya. Sebuah contoh adalah tentang hadis di Al-Kabair, Imam Syekh Syamsuddin Adz-Dzahabi itu menukil hadis dhaif tentang di dosa besar yang ke-9 kalau tidak salah, itu tentang hajrul aqarib, acuh terhadap kerabat. Itu menukil hadis yang dhaif. Nah, mengapa beliau menukil hadis yang dhaif? Nah, ini untuk mengambil hikmah dalam fadhailul a'mal. Dalam kitab tersebut disebutkan tentang seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, dia orang kaya. Lalu kemudian pada saat bertolak mau ke Arafah, maka ia menitipkan uang 1000 dinar kepada seseorang yang dianggap orang itu soleh dan amanah. Abdi cenah nitip artos ieu pada ibadah haji heula dicacanak teridu cenah gitu. Maka kemudian dititipkan. Lalu setelah selesai melaksanakan wukuf, ya pulang menemui orang yang dititipkan uangnya itu. Tapi kemudian orang itu informasinya sudah wafat. Aduh cenah kumaha artos abdi ya cenah gitu. Maka dia kemudian bertanya kepada anak-anaknya, apakah si bapak nitip amanat atau seperti apa? Karena saya dulu pernah nitip uang kepada beliau. Kata anak-anaknya, kami tidak tahu gitu. Akhirnya kemudian bertanyalah kepada para ulama, saya punya masalah begini-begini. Nah, bagaimana? Kata para ulama, begini saja, kamu tengah malam datang ke sungai Jam-Jam, lalu kemudian nanti lihatlah ke dalam, lalu kemudian serulah nama orang itu gitu. Jadi tinggali cedak kajarah gitu. Ya fulan cenah gitu. Kalau dia itu menjawab dari dalam sumur itu, maka berarti dia itu ahli surga gitu. Dia itu ahli surga kalau begitu. Maka kemudian dia itu mengikuti apa yang disarankan oleh para ulama itu. Tengah malam datang ke Jam-Jam, lalu kemudian dia menyeru, "Hei fulan," gitu. Tapi ternyata tidak menyaut. Lalu kemudian datanglah kepada ulama itu. Teu aya cenah Pak, teu aya naon teh, tidak menyaut begitu. Maka kemudian
kata ulama itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pan eta teh sumur jam-jam teh sumur keur ahli surga, lamun digerowan teh dinya aya berarti ahli surga, lamun eueuh berarti mah ahli neraka cenah kitu. Bukan sebelum lagi geus sadari urang teh nya berarti piraku kieu gitu nya. Berarti ku doib-doibna kitu tah. Sampai kemudian pada akhirnya kata ulama itu coba datang ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhut. Tah engke cenah tingali kadinya. Lalu kemudian tanyakanlah gorowan cenah gitu. Lamun aya di dinya berarti ahli neraka cenah gitu. Akhirnya kemudian bertolaklah ke Yaman. Lalu kemudian dipanggil, "Hai fulan, nya weh aya di dinya." gitu. "Yeuh abdi," cenah gitu. Astagfirullah cenah gitu, berarti mah ahli neraka padahal kan dia pandang orang soleh gitu kan. Akhirnya kemudian di mana uang saya katanya. Aya cenah di rorompok kan abdi teh hilap tuh amanat heula ka pun anak bisa ngobrol kitunya eta jeung nu maot gitu. Akhirnya kemudian ikhwati rahimakumullah ia sempat bertanya, "Nah cenah bet aya di dieu abdi teh ngageroan di jam-jam teu aya, ayana di dieu cenah gitu. Ieu teh naon jadi cukang lantaran? Apa yang menyebabkan Anda itu masuk ke dalam neraka?" cenah gitu. Maka aku ini punya seorang saudari perempuan, tapi aku mengacuhkan dia, jadi tidak memperhatikan kebutuhannya, padahal dia itu adik perempuannya itu ya kepada siapa lagi kalau bukan kepada saudara yang laki-laki sebagai bentuk tanggung jawabnya kan, walinya segala macam, apalagi kalau dia itu janda atau mungkin tidak mampu, maka seorang perempuan ada pada walinya, di antara walinya adalah saudaranya. Maka aku memiliki saudari perempuan tapi aku acuh kepadanya. Itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam neraka. Nah itu dicantumkan dalam satu bab tentang hajrul aqarib atau acuh terhadap kerabat gitu, dosa tersebut. Nah jadi hadis doib ditukil tapi untuk mengambil hikmahnya itu boleh. Hadisnya itu doib kan tuh mungkin aya ahli surga dipanggil di jam-jam lalu menyahut, kemudian di sumur Barhut lalu menyahut, kalau ahli neraka kan begitu. Nah seperti di kita misalnya untuk menukil tentang atau menyentil tentang ketidakadilan itu menggunakan informasi yang doib tapi bisa diambil hikmahnya. Ini mah tentang riwayat atau dongeng Kang Ibing ya mah gitu, tentang eta teh lah tukang celep teh gitu ya. Jadi ada pencuri yang masuk ke rumah seseorang melalui jendela gitu kan, kusen jendela, maka kemudian jatuh, meninggallah si pencuri itu. Keluarga pencuri tidak terima, ini yang punya rumah harus dihukum karena menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan rumahnya ini. Kan aneh gitu kan. Maka kemudian waktu itu disidangkanlah si punya rumah. Kata yang punya rumah, bukan saya, yang salah itu yang bikin kusen, karena dia tidak benar bikin kusennya. Maka yang harus dipenjara itu adalah tukang kusen. Maka kemudian ditangkaplah tukang kusen. Kamu harus dihukum karena membuat rumah kusennya tidak benar. Akhirnya kemudian tukang kusen ini ditanya, kata tukang kusen, bukan salah saya, karena ketika saya buat kusen ini saya lihat seorang wanita pakai baju merah, jadi saya ini tidak konsentrasi, jadi yang harus dihukumnya adalah wanita yang pakai baju merah itu. Akhirnya kemudian ditangkaplah si perempuan itu. Maka ketika ditangkap ditanya, kamu harus dipenjara, kenapa? Karena kamu pakai baju merah. Kata si wanita itu, saya ini tidak niat untuk menggunakan baju merah, yang salah itu adalah tukang celep gitu, yang suka mewarnai baju ini, ya itu yang harus ditangkap itu, kata si perempuan itu. Maka kemudian dicarilah tukang celep itu, tukang mewarnai kain itu, ketemu, maka ditangkap. Kamu tukang celep, ya, yang menyebabkan meninggal seseorang, maka kamu harus dipenjara, harus digantung hukumnya gitu. Ayo digantung, maka digantung. Pada saat mau digantung, karena tukang celepnya tinggi, sementara itunya pendek, jadi teu maot-maot gitu tah. Udah jangkung tukang ieu teh, jadi hese di ieu ge. Wah, kumaha teh cenah ieu? Tong hese, ayeuna mah urang tangan tukang celep anu pendek.
Maka dicari itu tukang celep yang pendek, akhirnya ketemu kadia cenah rek naon hayu digantung naon salah abdi pendek cenah gitu. Akhirnya kemudian digantung kumaha cenah adil. Nah itu kan informasinya informasi dhaif dah satu mungkin jika gitu, tapi itu untuk menyentil tentang bagaimana ketidakadilan. Nah demikian pula dengan hadis dhaif begitu. Nah tapi ada di antara umat Islam ikhwati iman rahimakumullah yang mereka berpedoman kepada Al-Quran dan hadis tetapi tidak selektif apakah hadis itu sahih atau dhaif, terutama dalam hal akidah. Ini berbahaya. Dan untuk halal dan haram tentang ibadah, nah ini tidak boleh menggunakan dalil-dalil yang dhaif untuk perkara-perkara yang urgen dalam akidah dan ibadah. Tapi kalau dalam fadhailul amal mungkin saja masih bisa ditolerir, tapi tetap dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh diakui dari Nabi. Kemudian harus dijelaskan pada saat menjelaskan tentang hadis tersebut, termasuk tentang hikmah-hikmahnya seperti apa. Nah ikhwati iman rahimakumullah, karena kalau menyangkut di kitab Al-Kabair itu banyak juga hadis-hadis dhaif tapi diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi, sementara Imam Adz-Dzahabi Syamsuddin Adz-Dzahabi itu ahli hadis. Tapi mengapa beliau menyantumkan itu gitu? Ya untuk pelajaran dan hikmah. Ketika menyangkut tentang siksa di neraka, itu sebetulnya yang aslinya nanti lebih berat daripada itu gitu. Nah ikhwati iman rahimakumullah, kemudian yang ketiga, ada yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan mereka pun selektif, akan tetapi harus menurut guru atau amirnya dan tidak menggunakan standar ilmu mustalah hadis. Bahkan ada yang menolak hadis yang sahih walaupun itu riwayat Imam Bukhari. Nah, di antaranya kawan-kawan kita dari kalangan LDII gitu, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia gitu. Sehingga kemudian di antara pemahaman mereka itu informasinya harus manqul dari gurunya. Jadi kalau tidak manqul dari gurunya walaupun sahih tidak diterima gitu. Jadi di antara ajaran mereka ini kalau belum direvisi karena menurut mereka sudah ada klarifikasi, tapi juga mungkin ada di beberapa daerah yang masih belum mengklarifikasi itu gitu. Di antaranya menganggap kafir terhadap di luar mereka, karena semuanya harus manqul dari guru mereka. Yang tidak manqul termasuk keyakinan-keyakinannya itu dianggap kafir yang di luar mereka itu, bahkan termasuk najis. Sehingga kemudian ketika kita ikut sholat di masjidnya itu bisa jadi di PL dulu karena dianggap kita ini najis. Saya pernah ikut di di lingkungan itu karena memang di pojok itu juga banyak LDII begitu. Jadi Kio-Kio mantan LDII karena pernah ikut serta dalam kajiannya gitu. Itu kan Imam Bukhari yang dikajinya di gedung 4 dulu itu. Saya masih kecil gitu kan. Jeung kasep keneh harita mah gitu dah. Ya daerah lagi kasep gitu kan. Nah ikhwati iman rahimakumullah. Jadi dalam hal nikah juga sama. Jadi tidak boleh nikah kecuali dengan kalangannya sendiri gitu. Ari salat urang gerak lamun ngilu kamaranehna didempel, tapi lamun ical galeuh gitu nya si artosna teh sugan dibersihan dah henteu gitu kan. Ada satu keharti kan beureun kan najisan si artos oge ku urang beureun gitu. Dan mereka banyak para pedagang itu. Nah itu diantaranya. Jadi harus ada yang selektif tapi harus manqul dari gurunya begitu. Nah kalau kita kan hadis itu yang penting sesuai dengan standar ilmu hadis, maka ketika sahih kita ambil, ketika dhaif maka kita tidak mengamalkan kecuali dalam hal catatan-catatan tertentu. Maka dalam hal ini tentu saja kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sahih sesuai dengan kajian ilmu hadis. Maka di surat An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian.
Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu saling berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Maka dalam keterangannya terkait dengan ayat ini, bahwa pertama perintah taat kepada Allah itu dengan mutlak, yaitu baik yang dimengerti oleh akal manusia ataupun tidak. Kemudian yang kedua, perintah taat kepada Rasul juga dengan mutlak, makanya dengan menggunakan kalimat atiullah wa atiur rasul, jadi mutlak. Sementara mengikuti ulil amri itu tidak menggunakan watiu ulil amri gitu, dan taatilah ulil amri minkum, di antara kalian. Hal ini menunjukkan bahwa perintah taat kepada ulil amri itu selama ulil amri itu taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Sehingga ikhwati iman rahimakumullah, bahwa ulil amri itu ulil amri mana gitu. Nah disinilah barangkali banyak perdebatan para ulama terkait dengan definisi ulil amri itu sendiri. Ada yang sebut ulil amri itu memang negara, ada juga yang mengatakan bahwa ulil amri yang kecil, miniatur gitu kan. Nah ini tergantung definisi dan juga cara pandang masing-masing begitu. Dimana kita kan saat ini tidak ada khalifah, tidak ada khilafah, maka tidak ada ulil amri yang mendunia begitu. Maka ikhwati iman rahimakumullah, selama ulil amri itu memang tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka wajib untuk ditaati begitu. Intinya ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dengan hadis yang berkaitan dengan Mu'adz bin Jabal, ketika beliau diutus ke sebuah negeri, dan kemudian Nabi bertanya kepada beliau, wahai Mu'adz, bagaimana engkau nanti memutuskan sebuah perkara ketika engkau memimpin di tempat itu? Maka kata beliau, aku akan memutuskan dengan Al-Quran gitu. Lalu kemudian, bagaimana kalau engkau tidak dapatnya dalam Al-Quran? Maka aku akan mencarinya, jawabannya di sunnah gitu. Bagaimana kalau di Quran dan sunnah tidak ada? Maka kata beliau, aku akan beristihad. Sa'ajtahidu, aku akan beristihad. Nah inilah yang dilakukan, sehingga yang diperbolehkan itu adalah beristihad. Jadi kalau dulu kan Quran dan sunnah dijabarkan dengan sendiri oleh Nabi gitu kan, tidak ada kesulitan. Tapi seiring dengan berkembangnya Islam keluar Jazirah Arab, nabinya sendiri sudah tidak ada, maka pedoman Quran dan sunnah, akan tetapi tidak sedikit di antara informasi tentang Quran dan sunnah sendiri itu tidak sama, beragam. Ada yang turun Quran kepada sahabat ini, sementara kepada sahabat ini itu belum sampai tentang turunnya Quran tersebut, maksudnya tentang hal apa. Ada hadis tentang sesuatu kepada sahabat ini sampai, kepada sahabat yang lain belum sampai, apalagi kepada orang-orang yang di luar Arab yang tidak sejaman dengan Nabi. Maka muncullah kemudian banyak perbedaan yang terjadi. Akan tetapi tetap bahwa Nabi telah menyebutkan, di bab-bab awal kita telah membahas tentang hadis bahwa tidaklah aku meninggalkan kalian kecuali apa yang mendekatkan kalian kepada Allah telah aku sampaikan, dan perkara-perkara yang larangan-larangan juga telah aku sampaikan. Jadi tidak ada yang tertinggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah, dan seterusnya. Di Islam telah sempurna. Artinya tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gitu. Maka kemudian diperbolehkan untuk berijtihad. Nah, sementara ikhwati iman rahimakumullah, yang jadi masalah itu adalah tentang bermadhab. Ada ulama yang menyatakan bahwa memang harus bermadhab, apalagi bagi orang-orang yang awam. Mana mungkin untuk bisa
memutuskan dan mengambil langkah tentang sikap terhadap permasalahan tertentu, kalau dia tidak bisa untuk melakukan ijtihad, maka bermadhab gitu. Lalu kemudian yang jadi masalah adalah ketika bermadhab itu kemudian menimbulkan kesestatisan, sehingga menjadi jumud, seolah-olah bahwa ijtihad itu tertutup dengan bermadhab. Maka kemudian di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa tidak mesti untuk bermadhab, kita tetap harus melakukan ijtihad walaupun bagaimana. Nah, sehingga jalan tengahnya adalah dengan ittiba, jangan dengan taklid begitu. Karena kalau misalnya bermadhab, maka ketika ada yang keliru dalam madhab tersebut, apalagi madhabnya madhab yang lama, kita bukan berarti mengkritisi para ulama madhab, karena apalah artinya Ustaz hadirin dengan Imam Syafi'i kan begitu, sangat jauh gitu kan, jauh tanggah ka langit begitu. Akan tetapi mereka pun sendiri telah menyebutkan bahwasannya idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu kitaballah wa sunnatan nabi fatrukuni, jika kalian menemukan dalam tulisanku, dalam pendapatku apa yang menyalahi kitab Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan idza sahal hadis bahwa madhabi, jika ada hadis yang sahih maka itu adalah pendapatku, kan begitu. Nah makanya karena mereka juga ulama, tidak lepas dari kekeliruan. Berbeda dengan Nabi, makanya kalau mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, sementara mentaati para imam dan lain sebagainya itu tidak mutlak, karena mereka adalah manusia biasa yang mungkin saja terkena dengan keliru. Maka yang jadi persoalan adalah ketika bermadhab ke suatu madhab, misalnya madhab ketika bersentuhan dengan wanita itu kan batal gitu, bersentuhan kulit dengan wanita itu batal. Akhirnya kemudian sok dina TikTok makan anu heureyan suami istri gitu kan, di heureyan istrinya hoream cenah wudu deui teh, tapi di toel cenah ieu kudu batal, kudu wudu deui, ngamuk gitu kan eta teh. Itu kan bahaya mah urang pindah madhab gitu. Nah kan begitu. Jadi kalau harus bermadhab berarti tidak konsisten, kalau begitu kan begitu, tidak konsisten. Nah karena itu yang dibolehkan itu adalah ittiba. Jadi ittiba itu mengikuti dalil, sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi ketika ada masalah maka dengan Quran, kemudian di Quran tidak ada dengan hadis gitu, hadis tidak ada maka dengan ijtihad. Berarti orang yang konsultasinya kepada Mu'adz itu adalah orang yang tidak tahu kan bagaimana hukumnya, mata naroskeun oge kan teu ngarti gitu tah. Tapi harus ittiba, jangan taklid, yaitu bertanya lalu kemudian dipahami alurnya bagaimana, sehingga kemudian masalah itu hukumnya menjadi A, menjadi B, menjadi C gitu. Yang tidak boleh itu taklid, kumaha tidak mau tahu pokokna mah sok pangbereskeun ieu hukumna naon, abdi mah pokokna mah bade nguseup we heula gitu. Engke we naon gitu hasilna gitu. Nah berarti itu kan tidak tahu alurnya kan begitu. Tahu-tahu haram gitu. Itu haram teh di mana kumaha mimitina, pokokna mah kitu, da bongeuna nguseup kan teu apal gitu. Nah, jadi itu tidak boleh. Kalau begitu berarti taklid. Jadi taklid mah mengikuti orang, bukan mengikuti dalil gitu. Nah, ini jalan tengahnya itu harus ittiba, jangan taklid. Karena kalau taklid berarti mengikuti orang, tapi kalau ittiba mengikuti dalil, di mana diregapkeun gitu tah. Diperhatikan dari mulai dalilnya apa, istidlalnya bagaimana, kemudian alurnya seperti apa, oh nya kaharti begitu. Mata kieu nya ge urang teu apal dalilna, kumaha cara nerangkeunana, pokona mah kitu da pabeulit gitu kan. Tapi minimal urang teh paham gitu tah. Nah itu yang disebut dengan ittiba. Kan dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kalian ketahui ilmu pengetahuannya. Makanya di riwayat Imam Bukhari al ilmu qoblal qaul wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal gitu. Minimal paham kayak gitu, nya ge teu ngarti gitu. Makanya paham teu ngartinya asa teu kaharti. Nya maksudna mah alurna teu ieu lah gitulah. Secara akademis mungkin intelek kita itu akalnya terbatas gitu kan. Nah, jadi sama saja kalau yang ke di Muhammadiyah Dewan Tarjih, kalau di Persis itu bagi ke Dewan Hizbah.
Apa bena aja mungkin atau berarti bermadhab keneh sarua cenah gitu. Ongko cenah teu menang bermadhab, tapi kan bermadhab keneh mengikuti dewan hisbah kan gitu. Tapi yang jadi masalah itu bukan masalah bermadhabnya, tapi alur apakah kita itu ittiba atau taklid. Kalau misalnya hanya sekedar tahu akhirnya mata orang kan sok dicanang teh biasana ngarah lieur cenah geuningan terus kesimpulanna naon gitu. Oh kesimpulanna kieu hukumna eta mah taklid. Maka kita harus berupaya untuk menaikkan derajat kita menjadi muttabi gitu kan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini sangat penting memahami ini semua ya. Berkaitan dengan alur ijtihad ini karena kan Nabi sudah tidak ada. Maka diperbolehkan itulah berijtihad. Sumbernya Quran dan Sunnah. Jadi semuanya sudah ada di situ komplit. Tidak ada masalah apapun yang tidak ada penyelesaiannya. Itu ada di Quran dan Sunnah. Karena Islam itu sudah sempurna. Jadi kalau misalnya mengatakan cenah teu mungkin sadayana aya ada walaupun tidak mesti harus dengan dalil yang sharih. Istidlal mah pasti aya wae gitu kan isyarat-isyaratnya. Seperti hukum HP-na teu aya di zaman Nabi makan can aya teknologi. Tapi tentang isyarat-isyarat atau istidlal berkaitan dengan bagaimana hukum menggunakan HP itu ada pasti. Kan aplikasinya banyak. Ada yang disebut dengan fotografi. Kalau fotografi mah kan orang yang difotonya sadar, oh ieu teh dipoto kelah cenah, difoto heula ieu. Ngarah kempleng bade ieu heula cenah. Ngarah tidak offset terlihat offset cenah perutna kayak cenah bade ngareng hafula gitu kan gitu. Itu fotografi. Jadi orang yang difotonya itu sadar. Ada juga selfie. Selfie mah ya sadar tapi foto sendiri gitu. Foto sendiri atau foto dengan artis. Takumaha tah hukum fotografi. Hukum selfie dengan artis misalnya teh. Wah, orang ngerasa bangga dengan artis, padahal artis itu tukang zina, tapi orangnya bangga gitu kan, boleh panggil jeung artis, wah gitu kan. Itu bagaimana hukumnya? Ada yang juga disebut dengan hukum ini, misalnya candid. Kalau candid kan itu foto tidak diketahui orang yang difotonya itu dia sedang dipoto. Itu sedang pengajian, yang lain itu sedang ramai heboh gitu memperhatikan ustad, ya keur dipoto keur dijuru terus bari ngacai dipoto disebarkeun di grup, kira-kira ya hukumna kumaha, kan itu aib gitu kan. Nah, itu walaupun istilahnya HP-na teu aya di zaman Nabi, tapi berkaitan dengan hukum-hukum aplikasinya dan menggunakannya itu ada gitu kan, aya itu teh gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi ijtihad, dan kalau benar dalam hal ijtihad itu pahalanya 2, tapi kalau keliru itu 1 gitu. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada dalilnya, mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ini yang disebut dengan bid'ah gitu. Jadi mengada-ada dalam urusan ibadah, nah, itu yang tidak boleh. Apalagi kalau iltibas, bercampur dengan agama yang lain tentang keyakinan ya. Saya sering mengutarakan tentang contoh-contoh ritual-ritual yang dianggap dari Islam padahal bukan dari Islam tapi dari agama yang lain. Karena iman itu kan ada 5, sebagaimana dalam kitab akidah Ustadz Aceng itu disebutkan. Pertama ada iman maksum, imannya para nabi yang terpelihara. Ada iman matbu, yang kedua imannya para malaikat yang senantiasa taat. Yang ketiga iman makbul, iman yang diterima, yaitu imannya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Yang keempat iman mardud, yang ditolak. Ini imannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kelima iman mauquf. Iman mauquf itu iman yang dihentikan. Wukuf di Arafah, berhenti di Arafah. Tanda wakaf, tanda berhenti. Iman mauquf, imannya yang dihentikan. Siapa? Mereka yang mengaku mukmin, muslim, tapi akidahnya tercampuri, terkontaminasi dengan akidah agama yang lain. Gitu. Di ritual ibadahnya mungkin ada ibadah termasuk akidah di dalamnya, ada akidah agama lain. Gitu. Ketika ada yang 7 bulanan, kan muslim, mukmin, yang mengandung itu perempuan itu. Orang tuanya juga mukmin. Tapi kenapa harus dimandikan dengan dari 7 sumur kan gitu? Ada kan itu yang masih ritual seperti itu. Lalu kemudian 7 kembang 7 rupa. Lalu kemudian juga pakai belut kan. Supaya naon cenah ngarah leur gitu. Sabab lamun kulandak mah kan narojosan gitu.
atau kubelut gitu. Lalu kemudian neng maca cenah surat Maryam lamun murang kalina hoyong gelis jeung solehah, lamun hoyang lalaki jeung kasep cing minang maca surat Yusuf. Eta mah kan tina Islam ai Quran mah, walaupun di membacanya itu tidak cocok dengan, tidak ada keterangan. Kan teu aya kaitan antara kasep jeung ieu jeung bacaan Quran gitu kan. Da eta mah kumaha modalna kan gitu. Kumaha lamun ayeuna dibacakeun surat Al-Baqarah atuh meureun mirip sapi budak teh gitu. Itu tidak ada kaitan. Jadi aya ajaran Islamna tapi oge di sisi lain ada ajaran dari Hindu Budanya kan begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ini berarti ada akidah, dan ini kalau akidah itu harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh harus hitam putih, nggak boleh ada abu-abu gitu. Karena kalau terkontaminasi masalah akidah, tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibah dalam urusan akidah. Banjir, longsor, gempa itu musibah, tapi kecil selama iman ada. Tapi kalau akidah terkontaminasi, itulah ya musibah yang paling besar gitu, ketika mendegradasi dan juga mengkontaminasi tentang urusan akidah. Karena ini berkaitan dengan nawakidul Islam, batal tidaknya keislaman gitu. Beda kalau dalam urusan puru ijtihad itu kan, itu mah rojih dan arjah gitu kan. Kalau masalah puru mah mana dalilna? Tah ieu dalilna. Nah kitu jek abdi mah kieu pemahamannya, ya, itu boleh gitu. Tapi kalau di mana dalilna? Pokokna mah tos di ditu we kitu. Nah itu yang tidak boleh, tidak ada dalil berarti bid'ah. Gitu. Selama dalilnya mungkin ada tapi interpretasi berbeda, maka itu diperbolehkan. Saling hormat saja antara satu dengan yang lainnya. Tapi ini sangat penting untuk kita ketahui berkaitan dengan persoalan ini, terutama di zaman ini adalah berkaitan dengan status seseorang gitu. Ketika wafat itu nanti, apakah kita boleh mensolati seseorang itu atau tidak gitu. Jadi pemahaman dan pengetahuan tentang hal ini sangat penting. Apakah ini perbedaannya urusan akidah atau urusan kaidah? Kalau urusan akidah berarti ini kalau terkontaminasi akidahnya berarti itu gugur syahadatnya. Karena dalam rumus rukun iman yang 6 itu, 6 dikurang 1 itu bukan 5. Kan kalau matematika 6 kurang 1 berarti 5, 6 kurang 2 berarti 4. Tapi rukun iman itu kalau terkontaminasi ada yang satu saja keliru, maka dianggap 0. 6 dikurang 1 itu bukan 5, 0 gitu. Dianggap gugur keislamannya. Dan kafirnya itikodi. Jadi itikodi ini kalau dia masuk neraka tidak akan diampuni oleh Allah, karena sudah termasuk kafir itikod. Berbeda kalau kafirnya kafir amali, dia masih status muslim, akan tetapi dia berdosa besar. Nah maka iman yang kelima tadi, iman mauquf, itu adalah imannya orang-orang beriman tapi terkontaminasi akidahnya, mungkin ibadahnya dengan akidah di luar Islam, atau mungkin dengan ibadah-ibadah yang bercampur dengan agama yang lain. Jadi nanti Allah yang akan memutuskan apakah orang ini masih statusnya muslim atau sudah tidak muslim lagi. Maka imbasnya adalah kita bagi yang hidup juga harus memahami tentang hal ini. Kalau berbeda kaidah, nah ini mah masih muslim, sama-sama saudara seagama, cuman hanya beda dikit sajalah puru itu mah boleh gitu kan, terjadi, saling hormat saja selama masing-masing punya dalil gitu. Nah ini untuk menentukan ketika wafatnya seseorang itu, apakah boleh kita mensolati itu? Karena kan di dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran disebutkan di surat At-Taubah itu ayat 84 bahwa wala tusolli ala ahadi minhum mata abada, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, itu orang-orang munafik, apalagi orang-orang yang kafir sudah jelas. Wala takum ala qabrihi, dan tidak boleh untuk berdiri mendoakan di atas kuburnya. Innahum kafaru, karena sesungguhnya mereka itu telah kafir billahi, kepada Allah, wa rasul, dan kepada rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini tidak boleh.
Makanya di kawan-kawan kita yang lain ada yang suka disebut dengan kesaksian. Ketika meninggal dunia seseorang itu kan ada kesaksian dulu. Biasanya yang pertama hutangna ieu kade bilih aya ieu sametan manawi aya keluargana di dia nanggal gitu kan. Nabi juga sama seperti itu. Suka menyampaikan tentang masalah hutang, sangat berat masalah hutang itu. Yang kedua, suka ada yang bersaksi. Nah, ieu muslim teh soleh cenah gitu. Nah, ieu si bapak si pulan teh ieu teh jalmi bager gitu kan. Jadi kesaksian itu penting, tapi ketika jenazah yang diragukan tentang keislamannya. Kenapa? Berdasarkan surat At-Taubah yang tadi, tidak boleh seorang mukmin itu mendoakan gitu. Apalagi sekarang kan punya banyak mungkin di kiri kanan kita banyak kita punya interaksi dengan siapapun, rekan bisnis dan lain sebagainya. Mungkin ada yang non muslim atau mungkin muslim tapi apakah keislamannya itu terkontaminasi akidahnya atau tidak, kan begitu. Karena tidak boleh, haram hukumnya. Sebagaimana Nabi ketika mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Nah, itu kan ketika wafat putranya Abdullah, namanya sama Abdullah gitu, tapi soleh gitu. Maka datang kepada Nabi SAW, ya Nabi, ayahku meninggal dunia. Sudikah engkau pakaian engkau, baju engkau dijadikan sebagai kain kafan untuk ayahku? Maka Nabi membuka. Sudikah engkau untuk mensolati ayahku? Maka Nabi kemudian datang, ditemani sama Umar. Ketika mau sholat, kata Umar, ya Nabi, kita teh munafik, cenah gitu. Maknya munafiknya di sholatan, cek Nabi teh cicing cenah gitu. Maka kemudian waktu itu Nabi meludahi, jadi diciduhan, kecrot. Itu kan yang sudah banyak bermasalah dengan Nabi dan orang munafik luar biasa gitu kan. Termasuk hadisul ifki yang melanda tentang fitnah terhadap Siti Aisyah, kan itu dari sini sumbernya, mengatakan Aisyah itu berzina, Aisyah itu wanita tidak bersih, tidak suci, dari sini. Maka diciduhan ku Nabi teh. Tapi eta mah khususan untuk Nabi ya. Nyiduhan teh. Jadi lamun bapak aya masalah jeung tatanggana mau tong diciduhan, da eta mah khusus kangge Nabi gitu. Nah, kemudian setelah itu beliau sholat. Reng saya sholat, turunnya ayat yang berkaitan dengan larangan untuk mensolati orang munafik. Cek Umar kumaha tuh nya Nabi, cek abdi ge cenah ulah. Kata Nabi, lain salah kaula, salah ayat turun apa neuri cenah gitu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Jadi berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu memang sebuah keharusan. Maka alurnya itu nanti dengan ijtihad, dan bagi orang-orang yang memiliki intelektualitas terbatas, maka ada ulama yang mengatakan boleh bermadhab, akan tetapi yang lebih selamat adalah dengan cara ittiba, ya, yaitu mengikuti tapi tahu dalil-dalilnya. Yang terlarang itu adalah taklid, yaitu mengikuti tanpa pengetahuan, atau taklid itu mengikuti orangnya. Maka dengan ijtihadlah. Nah, cuma nanti kan yang jadi masalah itu ketika Quran mah sudah jelas 30 juz, 114 surat, itu mah tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan ada perubahan. Nah, cuman kan masalah sunnah ini penjelas daripada Quran itu sendiri, karena ayat Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Kalau mutasyabihat itu ayat-ayat yang memang para ulama lebih banyak selamatnya tawakuf itu. Seperti alif lam mim itu kan tidak ada maksud dan tidak ada terjemahan kecuali alif lam mim saja. Ya, termasuk juga tentang ayat-ayat mutasyabihat tentang urusan-urusan zat Allah. Nah, kebanyakan itu lebih selamatnya adalah dengan memahami sesuai dengan ayatnya, sudah tidak perlu diperdebatkan lebih banyak gitu. Yang kedua yang muhkamat, yang mengandung hukum. Nah, ini pun ada yang qot'i, ada yang dhoni. Kalau qot'i itu sudah pasti dan tidak banyak perdebatan, seperti hukum waris itu kan sudah jelas, ayah berapa, ibu berapa gitu, anak berapa, bagiannya laki-laki berapa, itu muhkamat yang kategorinya qot'i sudah pasti itu ya tamah. Tentang waris, tentang wanita yang haram dinikah ada berapa gitu, tentang aurat gitu, siapa saja yang boleh melihat dan lain sebagainya, itu muhkamat.
yang kategorinya qot'i, tapi ada yang dhoni. Kalau dhoni seperti aqimus shalah, dirikanlah salat, tak kumaha cara ngalaksanakeunana, ini dhoni gitu. Nah, ini butuh penjelasan. Nah, banyak di antara perbedaan dalam hal ayat-ayat muhkamat yang dhoni gitu. Karena kan itu global. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Ada hadisnya sudah sampai kepada ulama ini sehingga sesuai dengan sunnah Nabi. Ada yang belum sampai sehingga sesuai dengan ijtihadnya gitu melaksanakannya. Maka bagi kita adalah tetap harus yakin dengan ilmu kita, tapi ketika ada perkara-perkara yang baru, maka kita harus ditelaah dulu. Seandainya ada yang lebih roji, jangan kita a priori atau misalnya kita menolak. Kalau memang itu benar, lebih roji, lebih kuat, akui walaupun dari orang lain gitu. Tapi ketika kita keliru, salah, akui juga kalau memang keliru. Maka dalam hal puru ini adalah tidak boleh merasa diri paling benar gitu. Tidak boleh diri paling benar, tapi tetap harus yakin dengan keyakinan yang ada gitu. Itu dalam hal-hal puru itu seperti itu. Ini yang harus kita camkan bersama begitu. Jadi kalau ada perbedaan mungkin ya saling hormat saja, karena tidak mungkin bisa dikompromikan. Kalau hidup zaman Nabi mungkin perbedaan puru ini bisa selesai. Jadi misalnya ada yang melaksanakan sholat zaman Nabi itu ketika safar, lalu kemudian datang waktu sholat mereka sholat berjamaah. Ketika itu mencari air dulu tidak ada, maka mereka bertayamum, sholat berjamaah. Maka setelah selesai sholat mereka mau melaksanakan lagi safarnya, mau melanjutkan, ada air. Kata yang satu, cenah abdi mah tadi teh asa teu ieu cenah salat teh asa teu sampurna, bade wudu bade salat deui. Kata yang satu, abdi mah tos cekap nu tadi oge moal wudu moal rek salat deui tos cekap nu tadi. Akhirnya yang satu menunggu, yang satu salat. Barejeng duana nama dina hatina teh galecok pasina oge gitu kan. Maka ketika sampai di Madinah disampaikan pada Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada yang melaksanakan sholat dan berwudu lagi, yang berwudu itu dan melaksanakan sholat lagi itu, engkau mendapatkan 2 ganjaran. Sementara kepada yang tidak sholat dan tidak berwudu mengatakan engkau sesuai dengan sunnah gitu. Berarti yang benar itu yang sesuai dengan sunnah, yang tidak sholat dan tidak berwudu gitu. Kenapa? Karena orang yang safar itu boleh untuk yaitu mengambil jamak dan qashar bahkan tidak berwudu walaupun ada air gitu kan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, itulah barangkali gambaran-gambaran yang harus kita pahami bersama. Yang tidak boleh itulah ketika ada perbedaan yang tidak ada dalilnya. Itu sudah jelas bid'ahnya, atau mungkin perbedaan yang ada terkontaminasi dengan agama dan kepercayaan yang lain. Ini yang harus kita waspadai. Ini tidak boleh ada toleransi dan tidak boleh ada saling hormat gitu. Kalau sesama antar penganut Islam, tapi kalau dengan di luar Islam lagi ya harus saling hormat antar anak bangsa atau antar berbeda penganut agama gitu. Tapi kalau dengan intern umat Islam lagi tidak boleh ada toleransi. Harus itu mah hitam putih gitu, berkaitan dengan urusan akidah. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Makanya pantas apabila Rasul menyebutkan taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara, lan tadilu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah yaitu kitab Allah, wa sunnah Nabi dan sunnah nabinya. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru mungkin dari kekeliruan hadirin saja. Demikian aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada 3 hal yang biasanya dijadikan pijakan dalam berpendapat. Nah, yang pertama adalah masalah toleransi. Jadi kita
sesuai dengan apa yang digariskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terdapat juga pendapat bahwa hal yang tidak sesuai tersebut adalah hal yang baik. Jadi menggunakan perasaan bahwa ini adalah hal yang baik, jadi kenapa untuk tidak dilakukan. Terus yang ketiga, pada saat ada pendapat hal ini ada hadisnya. Hal ini juga yang tidak sesuai, ini ada hadisnya, tapi tidak diperbandingkan derajat hadisnya tersebut. Jadi bisa jadi misalkan yang satu berdasarkan hadis yang sahih mutawatir, yang satu berdasarkan hadis yang hasan. Secara derajat jelas berbeda, dan seharusnya kita mengamalkan yang sahih mutawatir. Tetapi karena dua-duanya ada hadisnya, maka dijadikan pembenaran dalam pelaksanaan pengamalan. Toh ini juga ada hadisnya, toh ini juga ada hadisnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan pertama, sampai di titik mana Pak Ustaz kita bisa merasa tenang melakukan amalan yang ini itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat umum, dengan mempertimbangkan 3 hal tadi, toleransi, perasaan baik, ada hadisnya walaupun hadisnya lemah dengan apa yang kita yakini, pada saat ilmu sudah datang kepada kita. Jadi di titik mana kita bisa merasa tenang mengamalkan ilmu sudah datang kepada kita, tetapi mayoritasnya tidak melakukan itu. Hal itu juga baik menurut mayoritas. Terus kemudian ada hadisnya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum apabila kita berada dalam posisi dapat menentukan aturan atau dapat mengambil keputusan? Bagaimana hukumnya? Tetapi kita memilih untuk tidak menegakkan aturan karena pertimbangan 3 hal tadi. Apabila kita mengambil keputusan itu, maka kita mengambil keputusan yang tidak populer di masyarakat. Padahal sekali lagi ilmu sudah datang kepada kita, dan sebetulnya kita memiliki kemampuan untuk menerapkan aturan. Mungkin itu aja. Tolong diingatkan ya, soalnya banyak. 3 hal yang tadi. Pertama adalah toleransi, yang kedua rasa, kemudian yang ketiga hadisnya ada gitu. Maka memang sebagai seorang yang penuntut ilmu harus jujur dengan ilmunya gitu. Itulah yang bisa menenteramkan gitu. Sehingga atas nama toleransi misalnya, maka yang disebut dengan toleransi itu bukan berarti ikut serta, tapi ya saling membiarkan gitu. Toleransi. Apalagi rasa, ukuran ibadah itu bukan dengan rasa, tapi dengan dalil. Dan yang ketiga adalah ada dalilnya. Ya tentu saja menurut pandangan kita, maka dengan keyakinan yang kita miliki jangan ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu. Nah, itulah yang harus kita lakukan, dan akhirnya kita eksekusi saja. Kata Nabi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu. Maka harus yakin dengan itu, lalu eksekusi. Karena kalau misalnya tidak dieksekusi dan masih ham-ham, itu mengganggu tentang kehusuan gitu. Nah, jadi itu Lalu kemudian yang tidak kalah ini juga dakwah kolektif gitu. Dalam arti secara kolektif, sehingga ada keuntungannya. Ya minimal mungkin kalau di organisasi bisa ke organisasi atau kumpulan tertentu, atau minimal DKM lah. DKM itu yang paling kecil. Karena kan harus ada kita berpegang kepada jamaah gitu. Fal yalzamil jamaah, maka hendaklah kalian berpegang kepada al-jamaah. Jamaah itu Quran dan Sunnah. Tapi pijakannya itu bisa jadi dengan melalui pijakan secara kolektif, mau secara organisasi ataupun tidak. Walaupun pandangan ini di satu sisi juga ada yang membid'ahkan, karena zaman Nabi tidak ada itu organisasi. Makanya Muhammadiyah, NU, Pers itu bid'ah.
Itu ada mengatakan. Tapi kan ada juga dalil yang lain mengatakan bahwa innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan dalam keadaan seperti bangunan yang tersusun dengan rapi. Ithnani khairun min wahid, bahwa dua lebih baik daripada satu. Wa salasatun khairun min itsnain, tiga lebih baik daripada dua, dan seterusnya begitu. Yang minimal itu terorganisir melalui DKM. Maka nanti putuskan melalui DKM, melalui musyawarah, karena ciri orang beriman itu adalah amruhum syura bainahum. Segala permasalahan itu diputuskan lewat musyawarah. Maka dengan musyawarah itu harus samina wa atona terhadap apa yang sudah diputuskan bersama setelah hasil musyawarah, terutama oleh ketua DKM atau pimpinan ormas atau siapapun gitu. Karena ketika ada samina wa ata'na dalam suka dan walaupun tidak disukai, itu mengandung ibadah juga gitu, dan akan membuat keberesan. Contoh misalnya nanti ini masjid mau dibangun, lalu kemudian bikin kubah, lalu kemudian bagaimana ini kubah mau seperti apa warnanya, maka kata yang satu, bagaimana kalau warna hijau, yang satu saya mah lebih cenderung ke warna kuning, keemasan, yang satu saya lebih cenderung putih sajalah gitu, alasannya begini. Wah, kalau menurut yang saya mah, kata yang satu, lebih baik bagaimana kalau warnanya adalah hitam gitu. Kan itu harus dieksekusi, harus diputuskan kan. Kata ketua DKM tuh, bagaimana kalau sudah saja supaya adil kita merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu kan. Nah, gitu. Untuk mengcover semuanya. Karena ini sudah diputuskan, maka ya wayahna bagi yang tidak setuju gitu kan harus ini. Kalau misalnya sudah warna kuning saja gitu, maka dengan pertimbangan begini, akhirnya kemudian disepakati. Walaupun mungkin ada yang mengusulkan hitam tidak tercover usulannya, maka jangan marah, harus mengikuti dan akan membuat keberesan. Kalau tidak diikuti tidak akan beres. Dan beribadah itu walaupun sarannya tidak diikuti dan dia mungkin termasuk tidak tercover saran-sarannya, tapi dengan cara seperti itu jangan kemudian hati nyungkelit, akhirnya moal ka masjid eta deui tah teu kitu, tapi tetap aja. Makanya harus samina wa atona. Dulu ketika zaman corona, kita kan beristihadnya itu ketika di SAP itu tidak boleh renggang. Kan tidak boleh renggang. Badai corona oge anger we kan kudu rapet gitu kan. Walau bagaimana gitu. Manya ari salat kudu renggang, hari di pasar pagelek-gelek kan asa teu kaharti kan gitu. Salat itu harus begitu. Tapi ketika datang ke Mekah menetapkan harus sosial distance gitu kan, harus kemudian sapnya gitu, manya urang rek gaya-gaya atau mereka ku askar di ieu meureun gitu. Jadi ikutilah koyim di sana gitu. Ikutilah aturan di sana gitu. Jadi itu akan membuat keberesan. Nah, jadi tahapannya seperti itu ketika ada hal-hal yang terkait, walaupun tentu saja di dalam hal menerapkan ilmu ini ada tahapan-tahapan, ada tidak langsung frontal harus begini, enggak juga. Jadi harus ada tahapannya, persuasif dulu, yang lama-lama kemudian idhar, baru kemudian idharkan, sampaikan dengan jelas, dengan tegas. Walaupun mungkin suatu saat bisa jadi kita masih ikut dulu karena lihat situasi, itu langsung bid'ah gitu, kafir gitu, murtad untuk itu kan. Tapi disesuaikan dulu dengan keadaan. Baru nanti kalau sudah dirasa kondusif, ya kita sampaikan. Walaupun bagaimana harus disampaikan. Tidak boleh kemudian idgham terus gitu kan, idgham terus gitu kan, atau irah idharna. Baru kemudian nanti sampaikan setelah dirasa memang cukup. Walaupun dengan cara idhar bukan berarti akan beres persoalan, karena bisa jadi ada orang yang tidak suka dengan idharnya kita, maka itu tantangan gitu, tantangan yang ada ya. Jadi seperti itulah tahapan-tahapannya gitu. Ada yang terlewat tidak nih? Sudah cukup ya. Ya. Terima kasih. Satu mungkin ya. Terkait cara membedakan ijtihad ataupun sesuatu yang baru dalam agama. Melihat contoh kasus, saya suka memperhatikan beberapa orang yang tidak melaksanakan sholat, itu ada yang melafalkan
macam-macam, ada yang auzubillahi minasyaitonirrajim, baru Allahu akbar takbiratul Iya. ada yang baca surat An-Nas, ada yang juga yang auzubillahi min hamazati syayatin gitu, Iya. dan lain sebagainya. Nah, cara membedakan seseorang itu ijtihad ataukah muhdas yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, cara membedakannya seperti apa sih? Iya. Jadi dalam hal ibadah itu yang mahdoh, terutama ya ibadah mahdoh, itu harus matching sesuai dengan contoh Nabi. Dalam hal sholat misalnya, maka tidak ada pada saat memulai itu Nabi diriwayatkan membaca sesuatu. Bahkan kepada sahabat yang diminta oleh beliau untuk mengulangi sholatnya, karena kata beliau, fadhi fa innaka lam tusolli, engkau ini belum sholat. Sampai diulang beberapa kali. Maka kata beliau, ketika engkau mau melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, lalu takbirlah, baca Al-Fatihah, dan baca surat yang engkau mudah, lalu ruku, tumaninah, itidal, dan seterusnya. Sehingga dari dalil itu tidak ada misalnya ketika mengawali sholat dengan bacaan apapun. Khawatirnya itu terkena dengan apa yang disebut oleh Nabi itu ya muhdats tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada contoh dariku, maka amal itu tertolak. Maka lebih utamanya itu berhati-hati, ikhtiyat gitu. Kalaulah kemudian bacaan sebelum itu memang bagus, tentu Nabi sudah mencontohkan walaupun hanya ucapan bismillah. Apalagi ucapan yang lainnya yang tidak ada riwayat yang sahih. Nah, oleh karena itu maka dikhawatirkan memang itu jatuh kepada bid'ah, lebih baik tidak membaca apapun daripada cenah abdi ngalagu heula gitu sama sholat teh gitu kan, misalnya bintang kecil dan seterusnya gitu kan, terus gitu teh aya naon rek sholat cenah Allahu akbar, daripada kitu cenah kan eta mah dalilna kurasa, bukan dalil dari riwayat dari Nabi, kan itu merasa daripada dalil nanti kan gitu. Nah, jadi ibadah itu bukan dengan rasa, bukan dengan hawa, bukan dengan pula dengan meureun gitu ya mah lebih halus kieu gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi sampai ada yang suka diulang-ulang itu. Allahu akbar, diulang di Allahu akbar. Kadang karena suka ada yang harus kena katanya antara hati dengan ucapan itu gitu. Nah, barangkali itu saja tadinya. Terus Ustaz sehatnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kemudahan untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah kita dapatkan. Pengumuman untuk hari ini, hari Ahad, yang biasanya ada kajian pukul 9 pagi, hari ini ditiadakan dulu karena ada acara pembentukan remaja Masjid Al-Mubarakah. Ini mohon doa dari jemaah semua, doa dan dukungannya, mudah-mudahan acaranya dimudahkan dan kita berharap tumbuh generasi yang peduli tentunya dengan agama Islam ini, dan mudah-mudahan mereka menjadi penerus untuk kemakmuran Masjid Al-Mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir alhamdulillah kajian berjalan lancar. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.